Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kok bisa sih gerugi negara sampai 271 triliun tapi pengadilan vonis cuma 6,5 tahun penjara karena 12 tahun dianggap terlalu tinggi. Terus hakimnya bilang tuntutan 12 tahun itu terlalu berat, harus diringankan karena beliau sopan dan santun serta punya keluarga. Si anjir, emang di dunia ini yang punya keluarga cuma dia doang. Mohon maaf nih bapak-bapak penegak hukum, si monyet ini kan merugikan negara hampir 271 triliun. Dibilang sopan, respect, mantap mas, mantap. Mohon maaf pak, itu sama aja nih, ada orang lagi liwetan, dia lewat nih sambil ngomong punten, tapi lewat tengah, iya nasinya diinjak, iya. Lagian mohon maaf nih, yang punya tanggungan keluarga bukan cuma si monyet itu. Cina eksekusi mati Li Jianping karena gelapkan 6,6 T, korupsi terbesar dalam sejarah. Sedangkan di dimensi lain, hal meringankan dalam vonis Harvey Mois, sopan, punya tanggungan keluarga. Jadi maksudnya Li Jianping itu nggak punya tanggungan keluarga, atau gara-gara Li Jianping waktu ditangkap itu dia berontak gitu, jadi dia nggak sopan, makanya dia langsung dihukum mati. Sedangkan yang satu ini yang sudah kita ketahui dia menjadi pelaku dalam kasus korupsi 271 T ini, pas ditangkap sopan, silakan Pak tangkap saya. Iya Pak Hakim. Sementara di Konoha sendiri korupsi sampai merugikan 271 triliun, cuma didenda 211 miliar. Udah gitu nggak dihukum mati, cuma dipenjara 6,5 tahun. Ini gimana ya di Konoha, udah pejabatnya kebanyakan, tunjangan pejabat kebanyakan, ngambilnya dari pajak rakyat, pajaknya dinaikin terus buat gaji tunjangan pejabat. Fix sih, ini hakimnya disogok ini, yakin gue. Harvey Mois dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan ya, 6,5 tahun. Nah, hukuman ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Dan majelis hakim menilai tuntutan jaksa terlalu berat, mengingat Harvey tidak terlibat langsung katanya dalam pengelolaan PT RBT maupun keputusan kerjasama dengan PT Timah Tbk. Ini kerugian negara mencapai 300 triliun dan hukuman 12 tahun menurut majelis hakim ini terlalu berat. Bukankah harusnya hukuman mati ya? Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, yang mana vonis ini lebih rendah dari tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa. Hakim mengatakan Harvey berlaku sopan saat persidangan perkara ini berlangsung. Hal yang meringankan terdakwa sopan di persidangan, kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menyatakan Harvey Mois yang merupakan suami dari artis Sandra Dewi mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum. Hal-hal itulah yang mendasari hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, kata hakim. Sementara itu, hal yang memberatkan ialah perbuatan Harvey Mois dan kawan-kawan dilakukan saat negara tengah giatnya memberantas korupsi. Hal memberatkan perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi, kata hakim. Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara. Sebelumnya, Harvey Mois divonis hukuman penjara. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara 300 triliun. Mengadili menyatakan terdakwa Harvey Mois telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang, kata hakim Ketua Eko Arianto saat membacakan amar putusan. Menjatuhkan pidana terdakwa terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, sambung hakim.
Hakim juga menghukum Harvey membayar denda 1 miliar, jika tak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar apabila tidak dibayar. Harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian atau apabila jumlah tidak mencukupi maka diganti hukuman 2 tahun penjara. Halo guys, akhirnya kita dapat juga nih updatean soal kasus Harvey Muiz. Nah, jadi Harvey Muiz ini telah divonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar serta membayar uang pengganti 210 miliar di kasus korupsi timah. Nah, jadi majelis hakim menilai Harvey terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ya, TPPU. Nah, yang menarik adalah ini nih, Harvey Muiz dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan ya, 6,5 tahun. Nah, hukuman ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Dan majelis hakim menilai tuntutan jaksa terlalu berat, mengingat Harvey tidak terlibat langsung katanya dalam pengelolaan PT RBT maupun keputusan kerjasama dengan PT Timah Tbk. Ini kerugian negara mencapai 300 triliun dan hukuman 12 tahun menurut majelis hakim ini terlalu berat. Bukankah harusnya hukuman mati ya? Di Cina saja yang hanya beberapa triliun, 2,4 triliun kalau nggak salah, hukumannya mati. Ya entahlah, kurang lipat bagaimana lagi ya koruptor di Indonesia ini. 6,5 tahun penjara, lalu nanti potong masa tahanan, potong segala jenis remisi ina itu. Ya, mungkin 2 atau 3 tahun sudah bisa santai-santai lagi pakai uang hasil korupsi. Lalu bahkan ya Presiden kita sudah menawarkan kok koruptor di Indonesia nih bisa mengembalikan uang korupsinya secara diam-diam agar bisa diampuni. Aduh, sudah dikembalikan, diampuni, diam-diam pula. Nah, pertimbangan lain dari majelis hakim adalah kenapa vonisnya cuma 6,5 tahun, karena Harvey Muiz ini sopan dan masih punya tanggungan. Sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, ya, dan belum pernah dijatuhin hukuman katanya, begitu kata majelis hakim Eko Arianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta, Jakarta Pusat ya tepatnya, hari Senin lalu. Saya jadi ingat ya, sering kali kita menemui tulisan di gang-gang gitu, peringatan yang sering ditulis di mulut gang, yang kalau kita masuk ke kampung-kampung ya, Anda sopan, kami segan. Nah, rupanya ini juga berlaku di pengadilan ini. Ya, Harvey sopan, hakim segan, hukuman pun sangat ringan. Salam. Cina eksekusi mati pejabatnya yang korupsi sebesar 6,8 triliun. Sedangkan ada negara yang dimana ada koruptor yang korupsinya 271 triliun, tapi hukumannya nggak nyampe 10 tahun penjara. Jadi nggak usah aneh kalau ada negara yang cita-citanya besar, ingin jadi bangsa yang besar, mempunyai SDA yang luar biasa, tapi negaranya belum maju-maju, dikarenakan isinya adalah, ya lu tahu sendirilah. Kok bisa sih grogi negara sampai 271 triliun tapi pengadilan vonis cuma 6,5 tahun penjara karena 12 tahun dianggap terlalu tinggi? Terus hakimnya bilang, tuntutan 12 tahun itu terlalu berat, harus diringankan karena beliau sopan dan santun serta punya keluarga. Si anjir, emang di dunia ini yang punya keluarga cuma dia doang. Dan asal lu tahu, ini baru kejadian sejarah di Cina. Korupsi tertinggi sampai 6,8 triliun itu dieksekusinya mati. Sedangkan ini 300 triliun, cuma 6,5 tahun penjara. Dan kalau nggak salah dendanya cuma 1 M. Gue nggak ngerti deh. Gua pikir kita ganti presiden bakal beda, ternyata masih sama aja. Atau sebenarnya bukan masalah presidennya, tapi siapa aja presidennya, hukum atau hakimnya tetap sama. Yang perlu dipertanyakan ini siapa? Keputusan dari hakimnya atau sistem dari pemerintahan, dan ada tanggung jawab presiden. Kan percuma aja gak sih? Pesannya buat lu pada pejabat yang masih ada di atas sana, silahkan korupsi yang banyak. Jadi nanti ketika di depan jaksa, depan pengadilan, cukup berkelakuan sopan, lu punya keluarga, jadi ntar paling cuma 6,5 tahun, ya 300 triliun ketutup lah. Kalau misalkan cuma 6,5 tahun doang mah. Sekarang gue tanya kalian, kalau kayak gini nih yang disalahin siapa? Peraturannya,
hakimnya, atau sebagian orang bilang ini salah presidennya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen dan kasih pendapat lu.